Pemirsa, kampanye dialogis perdana dilakukan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Peguyangan Kangin masa bakti 2019-2025 di Wantilan Purwodalem, Desa Adat Cengkilung. Dalam kampanye terbuka guna menyongsong pemilihan perbekel serentak di Kota Denpasar 27 Oktober mendatang itu, diisi penyampaian visi, misi, dan program membangun desa serta memberdayakan masyarakat ke depannya. Kelima bakal calon yang bertarung dalam Pilkel Desa Peguyangan Kangin ini pun dengan gamblang memaparkan visi misi dan programnya. Hal ini pun disambut antusias masyarakat desa setempat. Sotu Iwayan Subaga menyampaikan misi dan visi merupakan profil dari desa dan melihat langsung di masyarakat dengan mewujudkan desa berakhlak yang mulia, aman dan nyaman sesuai Trita Karana, serta menginginkan masyarakat desa religius, kreatif dan inovatif di segala bidang untuk memajukan desa Peguyangan Kangin dengan 4 program khusus, 4 program unggulan dan 1 program terobosan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sementara calon perbekal nomor urut 2, Iwayan Susila, visi misi membangun desa secara gotong royong bersama masyarakat. Visi pertama mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berbudaya, serta memanfaatkan teknologi yang berkembang dan meningkatkan pelayanan yang sistematis yang menjunjung tinggi transparansi. Selain itu meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa. Program kerja di bidang pemerintah desa harus jujur, profesional dan ramah kepada masyarakat. Selain itu pembenahan aparatur desa, transparansi keuangan, sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peningkatan pelayanan publik. Calon perbekal nomor urut 3, Inyoman Santana Putra mengatakan, visi kedepannya jika terpilih sebagai perbekal dengan mewujudkan desa yang akrab. Jika masyarakat menginginkan dirinya jadi perbekal, maka ia akan selalu berkoordinasi dengan BPD. Selain itu, untuk bidang seni dan budaya akan terus mengangkat potensi yang ada di desa. Ajakan membangun desa juga datang dari calon perbekal nomor urut 4, Iwayan Martada. Jika terpilih menjadi perbekal akan membangun tata kelola pemerintahan yang mandiri, sejahtera, transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan koordinasi menuju desa yang maju dan mandiri. Untuk visi pertama membangun desa yang bersih dan berwibawa dengan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan keterbukaan informasi. Calon perbekal nomor urut 5, A.A. Made Sukarata menyampaikan visi dan misi bersama membangun desa sesuai Trita Karana. Dikatakannya perbekal diangkat sesuai musyawarah dan mengatur rumah tangga sendiri. Visi berbekal untuk gambaran masa depan untuk arah pemerintahan desa yang lebih baik untuk membangun bersama semua komponen. Desa Peguyangan Kangin memiliki potensi ekonomi, masyarakat dan SDM. Berdasarkan Trita Karana sebagai pola hidup masyarakat dengan kebersamaan membangun desa. Sedangkan misi membawa pemerintahan desa dengan membina, memberdayakan masyarakat dan terus memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat. Sementara Ketua Panitia Pemilihan Perbekal Desa Peguyangan Kangin, Iwayan Swastika menyatakan sosialisasi atau kampanye dialogis yang diadakan ini dalam persiapan Pilkel serentak di Kota Denpasar 27 Oktober mendatang. Untuk jumlah warga desa Peguyangan Kangin yang terdata dalam daftar pemilih tetap DPT sebanyak 12.857 orang, baik penduduk asli maupun pendatang yang tersebar di 11 dusun dan terdiri dari 31 tempat pemungutan suara TPS. Melalui tahapan pemilihan perbekal ini, mengajak masyarakat yang ada di desa Peguyangan Kangin untuk memilih 1 dari 5 calon perbekal desa Peguyangan Kangin periode 2019-2025 pada Pilkel 27 Oktober 2019 dengan datang ke TPS yang ada di wilayah desa. PLT Perbekal Desa Peguyangan Kangin, Iwayan Suteja berharap dalam Pilkel dapat berjalan kondusif dan meminta kepada masyarakat dan tim pendukung untuk bersikap profesional, menjadikan ajang pemilihan perbekal ini sebuah proses demokrasi dan sistem keterbukaan guna terciptanya sebuah kerukunan hidup dan kesejahteraan sosial di masa depan. Diharapkan panitia pemilihan perbekal agar bersikap netral dan profesional serta proaktif dalam menjaga stabilitas proses demokrasi dan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Tim Liputan Bali TV.